Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali saudara dalam renungan firman pada hari ini, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah bersaksi. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan ataupun komsel-komsel, seringkali kita diberi kesempatan untuk bersaksi. Ya. Sebenarnya saudara, apakah yang dimaksud dengan bersaksi itu? Ya. Dalam arti sempit dan sederhana, bersaksi itu adalah bercerita atau berkata-kata tentang Tuhan. Ya. Bersaksi adalah berkata-kata tentang Tuhan yang sudah menolong kita, menyertai kita, menyembuhkan kita, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Dalam perkembangan zaman dan teknologi, saudara, bersaksi dapat kita lakukan lewat media sosial, ya, seperti Facebook, Twitter, WA, dan lain-lain. Isi kesaksiannya pun sudah berkembang. Yang tadinya bercerita tentang Tuhan dalam hidup kita, nah sekarang berkembang. Bisa bercerita tentang Tuhan dalam kehidupan orang percaya yang lain. Ya. Dan semuanya itu bisa disampaikan saudara lewat artikel-artikel rohani, ya, video klip, cuplikan-cuplikan ayat, ya, naskah-naskah rohani. Yang semuanya itu saudara intinya adalah bercerita tentang Tuhan. Puji Tuhan. Dan hal ini adalah baik saudara. Ya. Tetapi ada satu hal yang terkadang kita lupakan saudara. Bahwa selain kita bercerita tentang Tuhan lewat kesaksian kita kepada saudara-saudara seiman yang lain, kita pun juga perlu saudara bercerita kepada Tuhan. Ya, ini seringkali yang kita kurang saudara. Ya. Bercerita tentang Tuhan harus melibatkan orang lain. Ya. Bercerita kepada Tuhan tidak perlu orang lain tahu. Ya, sebab hal ini bersifat pribadi. Kita bercerita kepada Tuhan bisa berupa doa, nyanyian, penyembahan, pengagungan, sanjungan. Kita kepada Tuhan secara pribadi, bahkan tidak jarang saudara disertai dengan tetesan air mata di hadapan Tuhan. Dan ini semua orang lain tidak perlu tahu saudara. Ya, itu beda antara bercerita tentang Tuhan, bersaksi, dengan bercerita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Daud adalah seorang yang luar biasa saudara, yang dikasihi Tuhan. Menuliskan kedua hal ini di dalam kitab Mazmur. Ya, tepatnya dalam Mazmur 23. Mazmur 23 adalah fatsal yang sangat familiar dengan kita semua. Ya, sudah entah berapa kali kita mendengarkan, kita membacanya. Tapi pada hari ini mari kita kembali melihat isi dari Mazmur 23 ini. Mazmur 23 ini terbagi dua bagian saudara, ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga itu berkata-kata tentang Tuhan. Ya. Ayat 1 sampai 3 itu isinya berkata-kata tentang Tuhan. Ayat 4 sampai 5 itu berkata-kata kepada Tuhan. Ya, mari kita baca mulai dari ayat yang pertama. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Puji Tuhan. Kita dapat melihat saudara dari mulai ayat 1 sampai 3 ini bagaimana Daud bersaksi. Ya, dia bercerita tentang Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan membaringkan aku. Tuhan membimbing aku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku. Luar biasa ini, saudara. Jadi dari ayat 1 sampai 3 begitu terstruktur ya. Daud bersaksi tentang Tuhan dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ saja, saudara. Kita akan melihat ayat 4 sampai 5. Nah, ini Daud berkata-kata kepada Tuhan. Ya, coba kita baca ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan, saudara. Sebab engkau besertaku. Ya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Puji Tuhan. Dari ayat 4 sampai 5, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Daud berkata-kata kepada Tuhan. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia tidak takut bahaya, saudara? Dikatakan di sini, sebab engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku. Luar biasa, saudara. Jadi Daud di sini menggambarkan dengan jelas bagaimana dia bersaksi tentang Tuhan. Ya, dia berkata-kata tentang Tuhan, bercerita tentang Tuhan, tapi dia lanjutkan juga dia berkata-kata kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan ayat 6, saudara, adalah ayat yang terakhir dari Fatsal 23, itu adalah hasil, saudara. Hasil apa yang dilakukan dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, kita perhatikan ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Jadi ayat 6 adalah penutup, saudara. Adalah hasil. Kalau kita berkata-kata tentang Tuhan, kalau kita juga berkata-kata kepada Tuhan, maka ditutup dengan ayat ke-6, yaitu kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidupku. Puji Tuhan. Hari-hari ini, saudara, adakah yang lebih kita butuhkan daripada kebajikan dan kemurahan Tuhan? Saya kira tidak ada, saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini, yang kita perlukan butuhkan hanyalah kebajikan dan kemurahan Tuhan. Apakah saudara sudah sering bersaksi? Ya, lakukanlah terus, saudara. Tetapi jangan lupa, berikan juga waktu, luangkan waktu juga untuk saudara berkata-kata kepada Tuhan secara pribadi. Maka dikatakan di sini ada satu jaminan, saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, berkuasa selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.